selamat pagi anak-anak Ibu kelas 3. Apa kabar kalian semua hari ini, Nak? Ibu tak berharap semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang sumbu simetri. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pencerminan pada bangun datar. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Tuhan masih menolong kami untuk bisa tetap belajar walaupun dalam kondisi masa pandemi ini, dan kami terpaksa belajar dari rumah kami masing-masing supaya kami bisa lebih terpelihara kesehatannya. Tolonglah supaya kami bisa memahami pelajaran kami dengan baik, dan kami juga tetap bisa memuji Tuhan dengan pengetahuan yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik anak-anak Ibu, tadi sudah Ibu bilang kita belajar tentang pencerminan bangun datar. Ingat nak, ada kata kunci itu adalah cermin. Kalau kita bercermin, apa yang kita lihat di cermin? Ya, tentu bayangan kita yang persis sama dengan diri kita adanya. Ya, maka pada pencerminan pada bangun datar juga sama. Cermin ada sifatnya ya. Kita semakin dekat ke cermin, maka bayangan kita pun semakin besar. Kalau kita semakin jauh, maka kelihatan juga itu semakin jauh juga dari cermin. Artinya apa, Nak? Jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin, ya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oke, supaya paham, mari kita lihat pada matematika. Sebelum kita masuk ke bidang datar, pencerminan bidang datar, kita lihat dulu untuk titik ya nak ya, perhatikan ya. Kita cerminkan dulu titik. Misalkan yang mau kita cerminkan itu adalah titik A. Ini. Nah, titik A, kalaulah ini namanya cerminnya, maka kita bayangan dari titik A adalah sama dengan jarak benda titik A ke cermin. 1, 2, 3 ya, ada 3 kotak. Jadi untuk khusus pelajaran tentang pencerminan ini, anak-anak Ibu harus pakai buku peta ya nak ya, buku peta kecil seperti yang Ibu punya ini. Ya, jadi ada berapa petak? 1, 2, 3. Ada 3 petak jarak dari titik A ke cermin. Maka bayangannya juga 3 petak dari cermin. 1, 2, 3. Dan dibuatlah dia bayangan A itu lambangnya seperti ini, ada koma di atas atau dibaca A aksen. Ya, A aksen itu bayangan dari A. Bayangan dari A itu adalah A aksen atau ditulisnya A koma di atas. Kemudian titik B. Berapa kotak dari cermin? Dia ada 2. Maka bayangannya juga sama, 2 kotak juga dari cermin. 1, 2. Di seberangnya ya nah, ingat. Maka di sini kita buat B aksen. Kemudian C. C ini berapa kotak dari cermin? Ada 1. Maka bayangannya juga 1 kotak ya. Berarti bayangannya itu C aksen, ada di sini. Ya, itu yang pertama ya nak ya. Jadi pencerminan titik dulu terhadap cermin. Nanti selanjutnya kita masuk ke bidang datar. Ada segitiga di sini, segitiga DEF ya, segitiga DEF, maka hasil pencerminannya atau bayangan yang dibentuknya adalah, nah pertama D. Berapa kotakkah D ini dari cermin? Kalau kita mau hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka bayangannya juga sama, 10 kotak juga dari cermin. Acuannya tab cerminnya 10 kotak, maka inilah dia bayangan dari D atau titik D aksen. Kemudian F, E, yang kedua itu E ya. E itu dia persis di cermin nak. Maka bayangannya juga persis di cermin, tidak lewat ya. Maka E sama dengan E aksen karena dia tepat di cermin. Oke, jaraknya 0 terhadap cermin. F itu berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka bayangannya juga 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia
titik F aksen. Setelah itu barulah kita hubungkan dengan menggunakan penggaris. Oke, ini ya, Ibu sudah hubungkan dengan menggunakan penggaris, maka bayangannya adalah tetap sama dengan benda aslinya. Kalau segitiga D, E, F yang kita cerminkan, maka bayangannya itu E aksen, D aksen, F aksen itu persis sama dengan bendanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita lihat contoh yang berikutnya ya. Yang ketiga, misalkan ini ada trapesium. Jadi cermin itu tidak selalu vertikal seperti yang tadi tegak, tapi juga cerminnya bisa datar seperti ini, cerminnya tidur. Ya, tetap diingat bahwa jarak dari titik ke cermin sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Ya, jadi tetap dihitung mau cerminnya mau datar atau tegak berdiri, atau ada juga cermin yang miring seperti ini, semuanya prinsipnya sama nak. Tetap hitung berapa kotak atau berapa sentimeter jarak dari benda ke cermin, maka juga bayangannya sama jarak ke cermin. Intinya berapa jaraknya, misalkan titik F ke cermin, maka jaraknya sama juga nanti hitungkan dari cermin ke bayangan, maka bayangannya dibuat. Kemudian titik E ke cermin berapa, kalau hitung ini 2 cm kalau yang ibu punya ini. E ini kita mau pakai roll bisa ke cermin 2 cm miring seperti ini ya. Jadi tetap acuannya dengan cerminnya. Maka jaraknya juga harus sama bayangan ke cermin, sama-sama 2 cm. Gitu. Nah, setelah nanti ketemu jarak atau bayangan dari setiap titik, maka hubungkanlah setiap titik itu sehingga dia membentuk bidang datar. Demikian. Nah, ini dia. Jadi tadi setelah ibu mencerminkan setiap titik, ibu sudah tentukan posisi titiknya. A, cerminnya di A aksen ke bawah, jaraknya sama terhadap cermin. Kemudian D, bayangannya adalah D aksen, jaraknya D dengan cermin sama dengan jaraknya cermin terhadap D aksen. Kemudian C, bayangannya adalah C aksen, jaraknya juga sama terhadap cermin. Dan B, bayangannya B aksen. Setelah ketemu semua yang aksen-aksennya, yang bayangannya, kemudian kita hubungkan. Dan itu akan membentuk bidang datar yang sama dengan asli yang sebelum kita cerminkan ya. Demikian juga kalau kita cerminkan terhadap cerminnya itu miring ya, jadi sama, tetap hitung berapa jarak dari benda ke cermin, maka jarak yang sama juga dari cermin terhadap bayangan. Oke, sampai di situ nak belajarnya hari ini. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham tetap bisa ditanya sama ibu lewat WA. Dan tugas hari ini adalah mengerjakan latihan 9 halaman 111 sampai 112 di buku cetaknya. Dibuat di buku kotak-kotak ya nak ya, seperti yang ibu punya, buat di buku kotak-kotak, kemudian kalian kerjakan dengan baik ya. Jika buku yang kalian punya adalah buku sendiri dan belum dikerjakan, boleh dikerjakan langsung di buku sendiri, di buku cetak ya. Kemudian fotokan dan laporkan ke classroom. Oke, sampai sekian dan terima kasih. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran kami hari ini. Tolong kami untuk bisa paham dan bisa mengerjakan tugas kami juga dengan baik dan benar. Tuhanlah yang kami harapkan senantiasa untuk memberikan pertolongan, perlindungan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sampai jumpa. Tetap semangat.